menganggur tidak punya uang, bekerja banyak hutang, diam saja diinjak-injak, melawan diri kita yang hancur dan kehilangan, sakit hati dan emosi karena mengingat yang sudah terjadi, stres, bingung, takut, khawatir dan cemas karena memikirkan yang akan terjadi. Mari kita selesaikan beban hidup yang seperti ini dengan bermakrifat kepada Allah, mengetahui Allah lewat doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju makrifat kepada Allah lewat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, melalui baca diri, membaca diri sendiri. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau, selain Engkau. Engkau ini di mana? Jadi jangan sesekali mencari Tuhan di luar, karena yang akan kita ketahui adalah bentuk-bentuk fisik atau makhluk. Jadi mencari Tuhan atau pergi ke Tuhan atau jalan menuju Tuhan itu ke dalam diri. Bukan berarti betul-betul di dalam dan bukan berarti bertempat. Setelah menjalani ini akan benar-benar mengetahui atau makrifat kenyataan Tuhan atau kenyataan Allah. Kalau mencari Tuhan keluar diri, maka kita akan menemukan makhluk atau ciptaan. Contohnya seperti yang mata lihat, yang telinga dengar, yang dicium oleh hidung, diraba oleh kulit, dirasa oleh lidah, semuanya adalah makhluk atau ciptaan. Atau apapun yang dipikirkan, semuanya itu juga adalah makhluk. Serta apapun yang dirasakan oleh perasaan hati, itu juga adalah makhluk. Jadi untuk menuju Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, itu lewat diri, menuju ke dalam diri. Tuhan itu selain yang bisa dijangkau oleh perasaan hati, oleh akal pikiran, oleh panca indera tubuh. Karena yang melewati ketiga-tiganya itu, perasaan hati, akal pikiran, dan badan tubuh ini semuanya adalah makhluk atau ciptaan. Dan mencari Tuhan keluar diri, kita tidak akan menemukan Tuhan yang al-ghaibuh, yang maha gaib. Dan juga tidak akan menemukan Tuhan yang al-zahiruh, yang maha dohir, yang maha nyata. Karena yang di luar diri hanyalah persepsi saja. Mari kita menuju ke dalam diri, mengetahui diri sendiri yang mempunyai sifat hayat hidup, yang mempunyai sifat ilmu mengetahui, yang mengetahui terhadap apapun yang dirasakan oleh perasaan hati, yang mengetahui seluruh gerak diamnya akal pikiran, baik itu ingatan ataupun hayalan, dan yang mengetahui seluruhnya yang terjadi pada anggota tubuh. Yang mengetahui inilah yang mempunyai sifat ilmu, yang mengetahui inilah yang hayat, yang hidup, dan yang mengetahui ini yang telah menciptakan, mengatur, menguasai seluruh anggota tubuh, akal pikiran, dan perasaan hati. Dan yang mengetahui ini lebih dekat dari urat nadi. Yang mengetahui ini, yang hidup ini, ada di sini, saat ini, sekarang. Inilah yang disebut Tuhan
yang disebut Allah, yang diri kita tidak bisa lari darinya kemanapun kita pergi. Apapun yang dibisikkan oleh hati, yang digambarkan oleh akal pikiran, baik itu praduga, prasangka dan yang lain-lain, dan yang mengetahui apapun yang didengar dan dilihat oleh mata serta yang diucapkan oleh mulut. Inilah yang disebut Engkau, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Jadi Allah itu benar-benar maha suci dari segala sesuatu, dari menyiksa hambanya, memberi cobaan pada hambanya, memberi bala pada hambanya. Allah maha suci dari hal-hal yang seperti itu, karena Allah itu bersifat atau bernama Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang, belas kasih, cinta kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu betul-betul benar-benar subhanaka, maha suci Engkau Allah. Allah itu tidak pernah menyiksa hambanya. Bismillahirrahmanirrahim, bersama atau dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi Allah itu subhanaka, maha suci Engkau, maha suci Allah. Inni kuntu minaz zalimin, inni kuntu sesungguhnya aku, minaz zalimin, sebagian dari orang-orang yang dolim, sebagian dari orang-orang dolim. Jadi diri kita itu selalu dolim dan seringkali dolim kepada diri kita sendiri, menipu diri, menjahati diri kita sendiri, mengingat yang sudah terjadi. Contohnya di saat saudara atau tetangga, teman, ada yang berbicara dan menyakiti diri, itu yang berbicara hanya satu kali saja, hanya sekali saja. Tapi diri kita dengan akal pikiran ini, dengan ingatan ini, seringkali diri kita mengingatnya hingga setiap saatnya kita mengingatnya. Kalau perlu sehari semalam, itu bisa 100 kali diri kita mengingatnya. Setiap mengingatnya diri kita akan sakit hati. Jadi yang menyakiti diri kita itu aslinya adalah akal pikiran ini, adalah ingatan ini. Kenapa diri kita kok ingat? Karena diperhatikan. Setiap kali kita memperhatikan ucapan itu dan menduga itu menyakiti diri kita, menyerang diri kita, maka diri kita akan sakit hati. Bila tidak diperhatikan, maka diri kita tidak akan sakit hati. Dan di saat diingat oleh akal pikiran, oleh kita diperhatikan lagi, maka itu akan terekam kembali dan diingat kembali. Jadi penyebab awal ini karena diperhatikan, akhirnya disimpan di ingatan kita. Setiap kali kita memperhatikan ingatan, maka akan diingat kembali, disetel ulang di film-film akal pikiran itu. Itulah penyebab yang menyakiti diri kita atau menghayalkan yang akan datang. Bagaimana dengan besok? Solusinya bagaimana? Diri kita seringkali ketakutan, padahal itu hanyalah karangan diri kita. Diri kita menjadi sutradara film di akal pikiran, di alam pikiran yang menakut-nakuti, yang seolah-olah itu akan pasti terjadi. Padahal kenyataannya tidak akan pernah seperti itu. Jadi yang menakut-nakuti diri kita, yang menyiksa diri kita, yang mendolimi diri kita, itu hanyalah film-film akal pikiran yang kita karang sendiri, yang kita sutradarai sendiri. Seperti itulah kedoliman diri kita kepada diri kita sendiri. Masalah itu hanya di alam pikiran.
Setiap kali kita mengingatnya atau menghayalkannya, maka masalah itu datang. Dan itulah masalah. Masalah hanyalah di alam pikiran. Cobaan juga di alam pikiran. Bila kita menanggapi, memperhatikan, maka itu menjadi suatu masalah. Bila tidak diperhatikan, maka tidak masalah. Jadi masalah itu hanya terjadi di alam pikiran. Dan itu hanya tentang yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dan kedua-duanya itu belum terjadi dan sudah terjadi. Bila mampu hidup saat ini, di sini, sekarang, maka masalah tidak ada. Jadi di saat hidup saat ini, tidak mengingat yang sudah terjadi dan tidak menghayalkan yang akan terjadi, maka masalah tidak ada, beban hidup tidak ada. Karena kenyataannya hidup itu saat ini, di sini, sekarang. Sedangkan yang sudah terjadi itu sudah basi, dan yang akan terjadi itu belum ada. Bila bisa memahami ini dan menyadari hal ini, seluruh masalah, cobaan, ujian hanya terletak berada di alam pikiran. Mestinya kita sudah bisa terbebas dari hal semua itu dan merdeka dari seluruh beban kehidupan, merdeka dari diri kita sendiri. Seperti itulah, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku sebagian dari orang dolim. Berhenti mendolimi diri kita sendiri, semuanya selesai. Dengan mendolimi diri kita sendiri, baik itu berupa ingatan yang sudah terjadi atau hayalan yang akan terjadi, semua itu akan menghilangkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, akan melupakan bahwa Allah itu pengasih penyayang, dan tidak akan pernah bisa bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi yang sering menipu diri kita, yang mendolimi diri kita adalah pikiran kita sendiri, karangan kita sendiri di alam pikiran. Hingga diri kita seringkali terpesona dan ditakut-takuti oleh gambar-gambar film-film akal pikiran. Diperinci sendiri, dihayati, yang telah membuat diri kita terjerumus. Itu dari mana asalnya? Itu dipastikan dari gambar-gambar film-film akal pikiran yang diri kita terhasut, terhipnotis, tersihir oleh gambar-gambar film-film pikiran itu. Hingga kita tenggelam di lubang dosa yang seperti itu. Hingga kita hancur bangkrut tanpa sisa. Coba dihayati lagi terhadap kejadian yang sudah terjadi. Dan itu hanya pengulangan, diulang lagi, dan terus diulang lagi. Semua itu terjadi karena diri kita ditakut-takuti atau dirayu oleh gambar-gambar film-film pikiran yang kita sutradarai sendiri, yang kita karang sendiri. Seperti itulah inni kuntu minadz dzalimin, pengakuan diri kita, sesungguhnya aku bagian dari orang yang dolim. Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab langsung atau melalui pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.